Dari preview Ya. aja kita sudah mendapatkan banyak manfaat yang luar biasa yang dijalani Pak Angga. Bagaimana perjalanan selama 7 tahun ini Pak Angga? Uh, Tapi saya nggak pernah alami darah-darahnya trading ya, cukup beruntung. Karena saya dari awal saya nggak pernah mau coba-coba sendiri, jadi banyak orang ketika mereka mulai trading, mereka memilih jalur otodidak, jadi mereka coba-coba sendiri caranya, mereka deposit pakai uang sendiri, terus mereka coba-coba dan akhirnya ngalami margin call, duitnya habis, Ya, ngulangi lagi berdarah-darah. Nah, saya secara pribadi nggak ngambil jalur itu, jadi pertama kali sebelum saya deposit uang, saya memang investasi ke knowledge, jadi saya belajar dulu. Saya ikut banyak sekali kelas sebelum akhirnya memutuskan untuk deposit pakai uang beneran. Jadi uh, dulu di awal-awal banget sempat ngalamin loss ya, waktu pertama kali deposit $250 sempat loss minus minus minus, sempat drawdown sampai 40%, tapi hmm, nggak sempat MC. Jadi hmm, sempat minus sampai 40%, akhirnya pelan-pelan balik lagi sampai akhirnya break even point, sampai akhirnya mulai profit. Jadi itu butuh waktu lumayan lama, tapi waktu itu karena memang saya nggak punya banyak duit, jadi saya harus serius ya dengan $250, karena waktu itu 2013 saya masih kuliah, kayaknya masih mahasiswa. Jadi nggak ngalamin berdarah-darahnya. Jadi setelah itu saya juga ketemu, saya bersyukur saya ketemu mentor-mentor yang baik, saya ketemu guru-guru yang baik, ada banyak banget guru-guru saya, dan sampai hari ini. Jadi selama kebetulan 2 tahun terakhir saya udah nggak ngerjain bisnis lain. Jadi dulu trading itu sampingan Pak ya, karena dulu kan ya, uangnya nggak cukup banyak. Jadi dulu saya trading sambil ngerjain yang lain, ngerjain MLM. hmm, Saya biasanya banyak join bisnis MLM dulu. Jadi kalau ada yang pernah ketemu saya di MLM, saya ya, hai. ya, 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 Jadi ya. dulu saya ngerjain MLM sampai akhirnya 2018 apa 2018 2019 saya udah nggak ngerjain MLM. Jadi mungkin udah 1 atau 2 tahun terakhir sudah pensiun dari industri MLM, jadi cuma trading aja sekarang. Baik. Oke, sepertinya nggak ada yang perlu dibully dari Pak Angga ini karena MC hanya sekali, kemudian buka akun 250 USD dari 2013 sampai sekarang juga masih dengan akun yang sama. Benar Pak ya? Oh, sekarang udah ganti brokernya Pak, dulu belum nggak ganti. Lima tahun Oke, oke, oke. sekarang brokernya dipindahin. Oke. Tapi saya pakai akun yang sama sampai 5 tahun, kayak 5 tahun masih dengan akun yang sama. Oke, baik, baik, baik. Karena brokernya yang awal itu sekarang udah nggak eksis di sini ya. eh Eksis sih, cuman nggak terlalu Ya, masif di seperti iya, Indonesia. iya, ya, Saya boleh baik. sebut merek nggak sih? Boleh. Boleh, boleh. Nggak, boleh. 2000 mereknya itu aja. Boleh silakan. 2013 saya pakai FXDD, Pak. Iya, iya, FXDD paham, dari paham, paham. Malta. Saya paham, Pak. Dia pakai FXDD, cuman dulu depositnya pakai PayPal dulu kan. Depositnya pakai PayPal ya, PayPal, baik. terus withdrawnya juga harus PayPal gitu. Terus lama-lama udah beberapa tahun mulai agak, karena kan nggak punya perwakilan di Indonesia, nggak punya local Ya. exchanger gitu. Jadi buat saya kayaknya saya pindahin. Jadi tidak ada masalah dengan brokernya, tapi dulu Oke, juga baik. pakai FXDD karena Kenyamanan. guru saya pakai FXDD, saya juga nggak nanya kenapa FXDD. Dia bilang pakai FXDD, saya pakai FXDD selesai. Baik, baik. Oke, Sekarang baik. udah nggak pakai tapi. Oke. Oke. Saya Dan tidak ada hubungan affiliate sama FXDD juga. oke. Saya teringat sekali, Pak. Minimal deposit 250 itu sangat ingat sekali karena Memang minimalnya segitu Pak, makanya depositnya iya, segitu. karena hanya itu. Karena yang lain itu minimal 100. Kalau yang efek DD itu waktu itu minimal 250. Saya ingat banget itu. Baik, Ya, baik. siap. Pakai PayPal dulu depositnya. Iya, benar-benar. Oke, Pak. Sekarang langsung aja karena ini permintaan teman-teman. Saya Mhm. mendatangkan atau mengundang Pak Angga ini kan karena permintaan teman-teman. Betul, Kita betul, betul. langsung jawab pertanyaan aja. Kalau Pak Angga Ya. tidak langsung bisa jawab, kita bisa jawab secara offline. Oke, siap. Yang mana pertanyaan? Dimulai dari Oke, yang mana dulu? Pak Angga juga YouTuber selain trader, bener nggak? Betul, Wah, bukan YouTuber sih, saya cuma share di YouTube. oke. Nggak bisa disebut YouTube. Tapi kalau disebut YouTuber boleh. Cuman saya nggak heboh, nggak, yeay! Gitu. Asia gitu ya. Iya, jadi Oke, nggak baik. YouTuber. Tapi ya saya share di YouTube Oke, beberapa, bikin video, cuman nggak seaktif itu juga sekarang. baik. Saya masalahnya ngikuti Pak Angga jadi latihan jadi Oke. YouTuber gitu loh, biar seperti Pak Oh, Angga mantap, yang mantap. embel gitu. Ya, kita perlu share sih, Pak, karena kan gini, eh, setahun terakhir saya belajar bahwasanya salah satu value dari hidup saya adalah pertama growth, jadi saya harus Hmm. bertumbuh, kedua saya harus contribute, bermanfaat buat orang lain. Nah,
kalau saya punya ilmu dan menurut saya bermanfaat, ya saya punya kewajiban untuk share ilmu itu ke dunia. Jadi saya nggak mau mati dan ilmunya dibawa mati juga itu sih. Jadi Benar, terus benar, baik, kedua baik. YouTube juga ngasih apa ya peninggalan supaya nanti ketika anak saya udah gede, anak saya lihat oh ternyata papanya dulu ngelakuin ini. Jadi anak saya Ah, bisa lihat saya waktu saya masih ganteng kan. Jadi dia kan oke. nggak inget nih kalau sekarang dia lihat saya kan dia Masih nggak juga inget, tapi ya, Pak kalau ya? dia ada YouTube-nya dia ingat. Oke, baik. Oke, kita baca yang dari atas ini. Hmm? Oke, dari atas ini mana ya pertanyaannya ini? Oke, yang saya bisa baca. Aliran trader sehat, bukan pamer-pameran akun profit. Setuju? Ya, karena dulu gulunya semuanya gitu sih Pak. Jadi Oke. gini, bukan bukan berarti saya hebat atau gimana-gimana. Sebenarnya mungkin karena saya dari awal saya masuk di komunitas yang sehat. Jadi kalau Pak Hmm, Marlam pernah ikut uh, sama Coach VW, salah satu rule pernah pertama ya. adalah tidak boleh terbaca. Ya betul Benar, kan? benar, benar. Tanya dong semua trader hebat di muka bumi ini mereka tidak mau terbaca. Benar, Nggak ada benar, orang benar. yang tahu kekayaan sebenarnya berapa kan. Itu mereka tidak mau Paham, paham, terbaca paham. karena mereka lebih suka trading sendiri, menghasilkan uang sendiri. Jadi kedua ya tadi pamer-pamer profit juga nggak ada manfaatnya buat orang lain. Pertama, kedua juga mengganggu diri saya sendiri. Jadi nggak bermanfaat buat diri saya dan nggak bermanfaat buat orang lain. Makanya nggak dilakuin. Dan kebetulan semua guru saya nggak melakukan itu. Jadi saya ketularan aja sih, bukan saya menemukan traders harus begini nggak juga. Saya cuman ngikutin yang sudah terbukti aja. Gurunya menurunkan hal yang baik kepada muridnya. Dan Betul. muridnya juga patuh pada gurunya. Baik. Betul, makanya ketika saya ikut di kelas, saya juga pertama kali hal yang saya pesankan sama teman-teman yang join ke kelas ya, hal pertama adalah nggak perlu tahu temanmu profit berapa dan dirimu juga nggak perlu cerita lu profit berapa. Karena balik lagi tadi, karena kalau misalnya saya dan Pak Marlam sekelas berdua, kan Ya, saya nggak tahu Pak Marlam trading di time frame berapa banyak entry, saya nggak tahu saya di time frame berapa. Dan saya juga nggak tahu apakah saya kan tipenya sangat konservatif. Kalau Pak Marlam ternyata agresif, dan ternyata saya membandingkan ya. profit, saya nanya Pak Marlam profit berapa, terus saya merasa, wah saya underperform nih, saya nggak sukses, saya nggak berhasil. Ya, terus akhirnya saya harus kerja lebih keras, jadi gridnya masuk, fear-nya masuk, akhirnya tradingnya malah berantakan. Makanya, karena dulu saya pertama kali saya ikut trading, saya dipesankan, jadilah tidak terbaca, ya Ya. saya melakukan hal yang sama. Baik. Oke. Biasanya trading di pair apa saja, Pak Angga? Saya trading di semua mata uang, jadi saya trading semua mata uang yang major ya. Jadi saya trading USD, Euro, Pound Sterling, Yen, Aussie, Canadian Dollar, Swiss Franc, sama New Zealand. Jadi 8 mata uang dipasangkan satu sama lain. Jadi USD versus all, Euro versus all, Pound Sterling versus all, Yen versus all gitu. Aussie Hmm. versus all, Canadian versus all, Swiss versus all, terus New Zealand versus all. Jadi saya trading sekitar 25 pair. Wow, luar Ditradingin biasa. semua dan tidak Oh, dipilih-pilih. baik, luar biasa ya. Berarti Saya sistem tradingnya cocok untuk semua pair. Ya, buat saya semua mata uang bergerak dengan cara yang sama. Tapi balik lagi, ini bukan berarti benar atau salah ya, karena dalam trading kan tidak ada benar atau salah. Benar, ya. Jadi ada dua aliran dalam trading. Aliran pertama adalah aliran yang mengatakan semua mata uang mempunyai ciri khas, tugasmu adalah jadi teman baiknya kan itu. Jadi ada Oke. orang yang saya sampai mati tetap GU misalnya kan ya. Ya, Saya ya, sampai ya. mati tetap gold gitu. Jadi apakah itu salah? Jawabannya tidak. Itu benar karena kalau dia merhatikan suatu mata uang tertentu, dia lama-lama akan menemukan karakteristik yang mungkin orang lain nggak lihat. Jadi misalnya, oh ternyata setiap jam 10 malam dia balik arah. Contoh ya. Oh, ternyata setiap jam sekian dia rally, nanti di sesi ini dia koreksi misalnya. Dia akan menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang lain, which is good kalau dia hanya fokus sama satu mata uang. Tapi aliran kedua adalah semua sistem trading bekerja dengan sama di mata uang apapun. Saya termasuk penganut aliran kedua. Jadi saya percaya kalau saya trading multiple pair, saya akan selalu punya setup yang bagus. Jadi saya nggak perlu memaksakan diri untuk lihat setup. Jadi misalnya saya buka Euro USD, saya nggak ngerti kondisinya, ya saya next saja. Saya lihat chart lain, saya nggak ngerti, saya nggak usah trading. Jadi saya nggak perlu memaksakan diri untuk entry. Kelemahannya kalau cuma fokus satu, dilihat dan pairnya boring, kan kadang-kadang ada Oke. orang yang kalau pairnya boring tahu dia harus berhenti trading. Tapi ada orang yang, wah pairnya boring, akhirnya digambar nih. Kayaknya dimasukin indikator ini jadi ada keputusan. Tambahin indikator, tambahin garis, diganti-ganti time frame terus kayaknya bisa buy nih kan gitu ya. Kayaknya ya Terus akhirnya dia jadinya buy ya. yang tidak sesuai dengan rule-nya dia. Baik, baik.
Jadi dengan pair banyak ini, ketika kita pair A nggak ada setup, kita bisa cari pair-pair Next. yang lain ya. Hmm. Jadi Jadi katakanlah, saya lihat semua, Pak. iya. Jadi katakanlah begini, Pak. Dengan kita trading di semua pair atau banyak pair, katakanlah sistem trading kita di pair A ini tidak ada untuk saat ini, maka kita bisa mencari pair-pair lain yang sesuai dengan rule Betul. kita ya. Betul. Jadi kita nggak perlu memaksakan setup yang nggak terlalu bagus karena kita kan bisa lihat peluang lain. Jadi kalau nggak ada peluang ya nggak trading juga gitu. Kadang-kadang saya udah lihat 25 pair tetap nggak ada yang cocok soal. Maka Nggak ada tidak yang sesuai dengan rule saya. maka tidak akan trading ketika terjadi seperti itu. Libur berarti. Baik. Oke. Berarti waktunya nonton, Pak. Waktunya jalan-jalan dan nonton. Oke, hobinya masalahnya jalan-jalan Pak Angga ini ya. Iya, jalan pagi saya. Jalan pagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bila ingin dapat bimbingan dari Pak Angga, gimana cara dan estimasi biaya berapa? Nanti di akhir live ini kita akan bahas. Oke. Baik. Nanti Soalnya kelasnya belum ada juga sih, Pak. oh gitu ya. Jadi bingung. Oke, jangan bilang gitu Belum ada Pak. batch berikutnya. Kalau bisnis itu harus ngomongnya nanti di terakhir kita akan kasih yang terbaik gitu. Siap, siap, siap. Aman. Oke. Kalau boleh tahu gurunya siapa saja? Di antaranya Ko Vincent, MTA. Ya, di Indonesia dulu saya belajar sama beberapa orang dari Semarang. Banyak kan guru saya dari Semarang ya dulu. Oke. Waktu pertama dulu saya belajar sama Pak Dwi, namanya Ifex Dwi. Saya belajar sama Pak Aji Satriani, saya belajar sama Coach VW, saya belajar sama Rizky Lim namanya di Bandung. Terus habis itu saya belajar guru pertama saya untuk forex di Trading Academy itu Stephen Hanaho. Stephen Hanaho itu orang Irlandia, jadi itu guru pertama saya. Saya retake kelasnya Stephen sampai 3 kali, jadi saya 3 kali ikut kelasnya Stephen. Habis itu saya ambil kelas sama Bashir, orang Libanon. Habis itu ikut lagi Irfan Patel dari UK, terus sebelumnya ikut Todd Davis dari US, terus Irfan Patel dari UK, terus terakhir kemarin saya ambil kelasnya Jeff itu juga dari US. Jadi lumayan banyak mentornya. Terus saya punya mentor satu namanya Jose Blasco itu dari Spanyol. Baik. Yang paling dekat sekarang Jose. Jose salah satu orang yang saya look up to. Jadi saya paling intens sekarang komunikasi sama Jose. Kenapa? Jadi sedikit banyak sistem trading saya terinfluence sama dia. Karena ternyata Jose adalah orang yang melatih semua orang tadi. Ternyata Jose adalah yang bikin semua kurikulum yang saya pelajari tadi. Jadi kurikulum yang saya pelajari ternyata yang bikin Jose, dan happen to be sekarang saya kenal dekat sama Jose, jadi kayak saudara, jadi teman baik. Jadi saya belajar banyak dari dia. Dan menurut saya caranya dia paling masuk akal dan paling cocok buat saya. Sekali lagi bukan berarti yang lain tidak masuk akal ya. Ya, yang lain semuanya bagus, cuman kan tinggal masalah cocok atau tidak cocok. Karena kan orang kan beda-beda. Ada yang sukanya day trading, ada yang sukanya swing, ada yang time frame rendah, ada yang time frame tinggi, ada yang follow trend, ada yang counter trend. Semuanya making money, tapi kan pilih yang mana yang cocok. Baik. Aliran trader sehat itu yang seperti apa, Pak Angga? Menurut saya sistem trading yang sehat itu yang pertama, yang penting sistem trading yang sehat itu yang pertama punya rule yang jelas. Jadi punya aturan yang jelas. Saya buy jika ada ini, saya sell jika ada ini. Jadi aturannya harus jelas, karena saya selalu bilang satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil konsisten maka actionnya harus konsisten. Kita nggak mungkin dapetin hasil konsisten kalau actionnya random kan gitu. Nah, kalau kita pengen actionnya konsisten maka rule-nya harus hitam atau putih. Jadi harus benar-benar baku. Jadi kalau rule-nya hitam atau putih, maka dia baku. Jadi yang pertama, rule-nya harus jelas. Kapan jadi buyer, kapan jadi seller, di mana saya harus buy, di mana saya harus sell, di mana saya keluar kalau saya salah dengan loss minimal mungkin, di mana saya harus keluar kalau saya profit dengan profit semaksimal mungkin. Yang pertama, rule-nya harus jelas. Yang kedua, harus menggunakan money management yang baik. Jadi sebagus apapun rule-nya, kalau MM-nya melangsak juga nggak akan kemana-mana. Dan yang ketiga, harus punya RR yang baik. Jadi menurut saya risk reward yang baik itu di atas 1:1. Jadi itu sekali lagi buat saya. Jadi cuma 3. Punya rule yang jelas, punya money management yang baik, dan punya risk reward yang baik. Jadi 3 itu kalau caranya boleh apa aja. Teman-teman boleh pakai teknik apapun, mau pakai Fibonacci, mau pakai teknik candlestick, mau chart pattern, bebas selama satu rule-nya jelas. Yang kedua, kita punya MM yang baik. Nah, MM yang baik ini buat saya adalah kita sebisa mungkin merisikokan risk yang sama di semua transaksi. Dan yang ketiga, risk reward-nya harus bagus. Jadi artinya ketika kita loss lebih sedikit. Ketika itu profit, kita profit lebih banyak. Nah, kalau 3 itu ada, sistem tradingnya apa aja buat saya itu tetap sehat. Baik.
sekaligus tadi itu merupakan tips ya menjaga. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana Betul. tip supaya menjalani rule dengan baik? Supaya menjalani rule dengan baik ya, pertama eh, saya pernah bilang, saya pernah bahas di video saya di YouTube, jadilah tester bukan trader. Jadi saya selalu memposisikan diri saya ini bukan sebagai trader, Pak. Jadi saya Ya, ya. memposisikan diri saya sebagai tester. Artinya Hmm, saya adalah orang yang ngetes sebuah sistem trading. Kalau hari ini hmm, saya datang ke Pak Marlam, saya ikut ya, kelasnya Pak Marlam. Pak Marlam buka workshop dan saya daftar. ya, Ketika daftar kan Pak Marlam ngasih metodologinya nih, kapan harus buy, kapan harus sell, gimana manajemennya dan segala macam, TP-nya di mana. Nah, begitu saya dapat satu buah set of rule yang baku dari Pak Marlam, maka saya akan memposisikan diri saya ini bukan trader, saya adalah tester. Tugas saya adalah ngetes apakah strategi ini work atau enggak buat saya. ya, Sekali ya, lagi, ya, bagaimana performa strategi ini jika saya yang entry? Karena kan ya, strategi ini kan di Pak Marlam udah pasti work. Nah, ya. di saya kan belum tentu, karena bisa jadi saya nggak berani entry, karena saya takut kan gitu. Jadi Kalau saya nggak berani mencari, entry, berarti mencari kecocokan ya di situ ya. uh, bukan, saya pengen tahu ekspektasi sistemnya. Hmm, Jadi, saya akan ngetes minimal 30 transaksi, kalau bisa 100. Saya akan melakukan 30-100 transaksi yang sesuai dengan rule-nya Pak Marlam. Sekali oke. lagi, saya memposisikan diri saya itu adalah tester. Jadi saya bukan trader. Jadi Hmm, ketika misalnya setelah saya tes 100 kali dan hasilnya loss, hmm, maka artinya strateginya perlu diimprove. Sayanya bukan pecundang, sayanya tetap jagoan kan, tetap ganteng kan gitu, iya, walaupun iya, iya, strateginya iya. loss. Karena yang loss itu strateginya, bukan saya yang loser. Jadi psikologisnya akan sangat beda, Pak. Kalau Bapak menganggap ini adalah analisa saya yang menganalisa ini adalah analisa saya, kita semua orang nggak ada yang suka salah kan gitu. Kayak Pak Marlam pernah nggak ribut sama istri gara-gara sesuatu yang nggak penting? Kayak Pak Ya, Marlam tahu ini salah, tapi kayaknya pengen ngeyel aja terus ya, akhirnya ya, ya, ya. berantem kecil, padahal halnya nggak jelas gitu. Baik, baik. Ya, 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 ya. Pernah ya? Pernah, pernah, Nah, pernah. Ya. itu karena sebagai manusia kita nggak suka salah. Makanya kalau orang nganggap ini adalah analisa saya, dia akan nyari apapun hal di luar sana yang membuktikan bahwa saya analisanya benar. Kalau dia yakin GBP USD akan balik arah, misalnya dia yakin ini analisanya dia, dan dia beli terus floating minus turun terus, maka dia akan cari cara gimana Ya, caranya supaya menurut dia GBP USD benar kan gitu, ya, supaya ya. analisanya benar. Makanya dia akan baca berita, wah bener kan, kayaknya bakal naik. Dia akan buka Facebook, lihat tuh buktinya Master A ikutan buy, Master B ikutan buy. Makanya dia akan mencari cara untuk membenarkan caranya dia, karena dia menganggap itu analisanya dia. Nah, kalau saya memposisikan diri saya adalah tester, jadi bukan saya yang analisa, ini hanyalah sebuah strategi metodologi. Tugas saya adalah menjalankan metodologinya. Nah, setelah saya tes dan hasilnya loss, ya berarti strateginya perlu diimprove. Saya tidak perlu merasa rendah diri, saya tidak perlu merasa dendam, saya tidak perlu merasa psikologis yang terganggu, karena yang loss bukan saya, strateginya. Tapi Baik. begitu juga sebaliknya, kalau strateginya profit, bukan saya yang hebat, tetapi strateginya kebetulan work. Yang Jadi tugas saya adalah menjalankan strateginya sesuai dengan rule-nya. Jadi sayanya di luar permainan, Pak. Saya hanyalah tester. baik, Jadi kan baik. kalau dites kan hasilnya loss, profit atau BEP. Kalau Ya, loss berarti nggak cocok, kalau BEP berarti perlu diimprove, kalau profit ya tinggal dilanjutkan. baik, baik. Itu tips pertama. Dengan begitu nanti kita akan menemukan suatu kecocokan dengan diri kita, Pak ya. Betul. Nah, yang kedua, saya kalau bisa berada di komunitas yang isinya trader yang lebih baik dari kita. Hmm, Jadi itu yang bikin kita stay on track. Jadi kalau saya punya grup namanya Mastermind Community di mana isinya trader-trader yang jagoan lebih dari saya, isinya trader-trader yang mereka memang hedge fund, isinya trader-trader yang memang manage perusahaan-perusahaan besar, isinya trader-trader yang memang beberapa di antaranya adalah market maker, beberapa di antaranya trading untuk Goldman Sachs, beberapa di antaranya trading untuk JP Morgan kan gitu. Dan saya kan cupu kan. Jadi ketika saya join di sana dan saya dengerin cara mereka ngobrol, karena saya berada di komunitas yang tepat, memastikan saya tetap on track. Jadi itu dua. Jadi tester, kedua ya pastiin teman-teman berada di komunitas yang sehat. Karena kalau kita nggak di komunitas yang sehat ya tricky, nanti begitu buka Facebook grup ada orang bilang teknik trading anti loss misalnya. Anak kecil juga bisa misalnya. Nah, kita terus pengen terus iya, iya, kita iya. ikut-ikutan kan gitu. Makanya ya penting, komunitasnya penting. Saya selamat hari ini bukan karena saya hebat, karena mungkin saya cukup beruntung saya berada di komunitas yang sehat.
Baik, luar biasa ya. Oke, sobat trader semuanya, ini sharing malam ini luar biasa. Ini seperti edukasi gitu. Kita mengikuti edukasi karena penyampaiannya itu nggak ada yang di-sharing-sharing, semua yang dipahami disampaikan. Luar biasa. Terima kasih Pak Angga sebelumnya. Oke, sobat trader Thank you, semuanya, Pak. kita akan jeda sebentar. Bagaimana Pak Angga bisa menjaga rule sehingga akunnya bisa berumur sampai 5 tahun? Ini jarang-jarang loh Pak, ada seperti ini.